Meskipun mahasiswa bermindset tetap menunjukkan lebih banyak depresi, tetapi ada banyak sekali mahasiswa bermindset tumbuh yang merasa sangat menderita karena memang saat ini adalah puncak musim depresi. Disinilah kami menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Semakin banyak depresi yang dirasakan oleh mahasiswa bermindset tumbuh, semakin banyak mereka bertindak untuk menghadapi persoalan-persoalan mereka. Mereka semakin yakin dalam menyelesaikan tugas kuliah dan membuat mereka semakin mampu menjalani hidup. Semakin banyak hal buruk dirasakan. Mereka semakin tahu harus melangkah kemana. Sebenarnya dari cara mereka bertindak mungkin sulit mengetahui secara pasti betapa hancur hati mereka. Inilah kisah yang dituturkan oleh seorang anak muda kepada saya. Saya adalah mahasiswa baru dan inilah kali pertama saya jauh dari rumah. Semua hal terasa asing, pelajarannya sulit, dan seiring berlalunya waktu saya merasa semakin depresi. Akhirnya saya mencapai sebuah titik di mana pagi hari saya nyaris tidak dapat bangun dari tempat tidur. Tetapi setiap hari saya memaksa diri untuk bangun, mandi, bercukur, dan melakukan apapun yang harus saya lakukan. Suatu hari saya benar-benar mendapatkan nilai rendah dan saya memutuskan untuk meminta bantuan. Maka saya menemui asisten yang mengajar mata kuliah psikologi dan meminta nasihatnya. "Apakah Anda tetap masuk kelas?" tanya asisten tersebut. "Ya," jawab saya. "Apakah Anda tetap membaca?" "Ya." "Apakah Anda tetap mengerjakan ujian dengan baik?" "Ya." "Baiklah." Asisten tersebut memberitahu saya, "Anda tidak mengalami depresi." Ya, mahasiswa tersebut memang pernah mengalami depresi, tetapi dia menghadapinya dengan cara yang cenderung sering digunakan oleh orang bermindset tumbuh, dengan terminasi. Bukankah hal ini banyak berkaitan dengan temperamen? Bukankah sebagian orang secara alami lebih peka, sedangkan yang lain membiarkan segala hal berlalu begitu saja? Tentu saja, temperamen memiliki peran tertentu, tetapi mindset merupakan bagian paling penting dari kisah ini. Bila kita mengajar orang-orang bermindset tumbuh, hal ini akan sepenuhnya mengubah cara mereka bereaksi terhadap rasa depresi. Semakin buruk perasaan mereka, semakin termotivasi mereka untuk berusaha dan semakin berani menghadapi persoalan yang dihadapi. Singkatnya, bila orang percaya pada sifat-sifat tetap, mereka selalu terancam karena hidup mereka diukir oleh kegagalan tertentu. Sifat-sifat tetap ini dapat menentukan nasib mereka secara permanen. Mungkin mereka cerdas dan berbakat, tetapi mindset ini telah merampok potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Sebaliknya, bila orang percaya bahwa sifat-sifat mendasar mereka dapat berkembang, kegagalan mungkin menyakitkan, tetapi tidak akan menentukan nasib mereka. Dan jika kemampuan dapat dikembangkan, jika perubahan dapat diperkembangkan, mungkin terjadi, masih ada banyak jalan menuju sukses. Mindset mengubah makna usaha. Ketika masih kanak-kanak, kita diberi pilihan antara menjadi kancil yang berbakat tetapi aneh atau kura-kura yang lamban tetapi kuat. Apa pelajarannya? Yang lamban dan kuat memenangi pertandingan, tetapi benarkah ada di antara kita yang ingin menjadi kura-kura? Tidak, kita benar-benar ingin menjadi kancil yang cerdik. Kita ingin secepat angin dan sedikit lebih strategis. Tidak terlalu banyak beristirahat sebelum pertandingan berakhir. Bagaimanapun, setiap orang tahu bahwa Anda harus menampakkan diri agar bisa menang.
Kisah tentang kura-kura dan kancil tersebut dalam rangka mengungkapkan kekuatan usaha, memberikan citra yang buruk bagi usaha itu sendiri. Cerita ini memperkuat citra bahwa usaha hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang lamban, dan memberi kesan bahwa dalam kasus yang jarang terjadi, setelah orang berbakat menjatuhkan bolanya, barulah orang lamban dapat mengambil bola tersebut. Mesin kecil yang serba bisa, gajah yang besar dan berbulu kasar, dan kapal penarik yang kuat, semua ini memang keren. Semua ini sering dianggap lebih hebat, dan kita senang bila mereka bekerja dengan baik. Kenyataannya, hingga hari ini saya ingat bahwa sangat menggemari makhluk-makhluk atau mesin-mesin ini, tetapi sama sekali tidak mengidentifikasi diri dengan mereka. Pesannya, bila Anda tidak cukup beruntung karena menjadi yang terlemah dalam sebuah kelompok, jika Anda tidak memiliki anugerah, belum tentu Anda menjadi orang gagal. Anda bisa menjadi perencah kecil yang manis dan disukai, dan tetap mungkin mendapat kesuksesan jika Anda benar-benar mampu menggunakannya dan menahan seluruh cemoohan orang terhadap diri Anda. Terima kasih banyak. Saya akan menerima anugerah itu. Persoalannya, kisah-kisah ini membuat Anda menjadi salah satu dari dua hal ini. Anda memiliki kemampuan atau Anda melakukan berbagai upaya. Dan inilah bagian dari mindset tetap. Usaha hanya dibutuhkan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Orang-orang bermindset tetap mengatakan kepada kami, jika Anda harus berusaha terhadap sesuatu, Anda sebenarnya tidak berbakat melakukan hal tersebut. Mereka menambahkan segala hal dicapai dengan mudah bagi orang yang sungguh-sungguh jenius. Saya pernah menjadi asisten muda seorang guru besar di jurusan psikologi Universitas of Illinois. Pada suatu larut malam, saya melintasi bangunan fakultas psikologi dan memperhatikan lampu-lampu masih menyala di sebagian kantor fakultas. Sebagian kolega saya sedang kerja lembur. Waktu itu terlintas dalam benak saya, mereka pasti tidak secerdas saya. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa mereka mungkin sama cerdasnya dengan saya, tetapi mereka lebih mau bekerja keras. Bagi saya, kecerdasan berkaitan dengan seperti saya, atau tidak sama sekali, dan jelaslah bahwa saya menilai yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Malcolm Gladwell, pengarang dan kolumnis The New York, mengusulkan agar sebagai masyarakat kita lebih menghargai pencapaian alami dan tanpa upaya. Bukannya pencapaian melalui kerja keras, kita memberi para pahlawan kemampuan-kemampuan manusia super yang pasti mengantarkan mereka menjadi pahlawan. Anggapan ini seolah-olah mengatakan bahwa begitu lahir dari rahim ibunya, Midori sudah bisa memainkan biola, Michael Jordan sudah bisa menggiring bola, dan Picasso sudah bisa melukis. Pandangan ini sepenuhnya menyiratkan mindset tetap, dan ia terjadi di mana-mana. Dan ini terjadi di mana-mana. Sebuah laporan dari peneliti Duke University memperingatkan adanya kecemasan dan depresi yang terjadi pada mahasiswa perempuan tingkat awal yang bercita-cita menjadi sempurna tanpa usaha atau effortless perfection. Mereka percaya bahwa mereka harus menunjukkan kecantikan yang sempurna, kewanitaan yang sempurna, dan kepakaran yang sempurna tanpa usaha sama sekali, atau setidaknya tanpa terlihat berusaha. Amerika bukanlah satu-satunya bangsa yang meremehkan pentingnya usaha. Eksekutif Prancis Cavalier mengungkapkan, kami bukanlah bangsa yang senang berusaha. Lebih dari itu, jika memiliki Sapphire gabungan antara kecakapan dan ketenangan, Anda dapat melakukan segalanya tanpa usaha.
Akan tetapi orang-orang bermindset tumbuh meyakini sesuatu yang sangat berbeda bagi mereka. Para jenius sekalipun tetap harus bekerja keras untuk dapat berprestasi. Dan mereka mengatakan apa bagusnya memiliki bakat tertentu. Mereka mungkin menghargai bakat, tetapi mereka juga mengagumi upaya. Karena apapun kemampuan yang Anda miliki, usaha Andalah yang membangkitkan kemampuan dan mengubahnya menjadi prestasi. Si biskuit. Ini kisah tentang seekor kuda yang telah begitu kelelahan sehingga dianggap penyebab kekalahan. Padahal ini sebenarnya menyangkut seluruh tim, joki, pemilik, dan pelatih yang telah kalah dengan satu atau lain cara. Tetapi melalui keinginan kuat dan upaya melawan semua cemoohan, mereka berhasil mengubah diri menjadi pemenang. Bangsa yang telah berpengalaman ini memandang kuda dan penunggangnya sebagai simbol dari apa yang dapat dicapai melalui ketabahan dan semangat. Hal menggugah lain adalah kisah serupa tentang pengarang si biskuit, Laura Hillenbrand. Setelah mengalami kecelakaan di kampus karena kelelahan parah dan tak kunjung sembuh, ia seringkali tidak bisa berjalan. Tetapi sesuatu dalam kisah tentang kuda tersebut telah memikat dan menginspirasinya, sehingga mampu menulis sebuah kisah luar biasa yang menyentuh hati tentang kemenangan sebuah niat. Buku tersebut merupakan kesaksian atas kemenangan si biskuit dan juga kemenangannya sendiri. Bila dilihat dari kacamata mindset tumbuh, semua ini adalah kisah tentang daya ubah sebuah usaha, kekuatan tertentu untuk mengubah kemampuan sekaligus diri Anda sebagai pribadi. Tetapi bila disaring melalui mindset tetap, kisah ini merupakan cerita hebat tentang 3 orang dan seekor kuda yang masing-masing memiliki kekurangan dan harus berusaha sangat keras. Usaha keras, resiko besar. Dari sudut pandang mindset tetap, usaha hanya dibutuhkan untuk orang-orang yang memiliki banyak kekurangan. Dan ketika sudah mengetahui bahwa mereka memiliki kekurangan, mereka tidak merugi apapun jika berusaha. Tetapi jika klaim Anda atas kemasyhuran adalah karena tidak memiliki kekurangan, jika Anda dianggap jenius atau berbakat secara alami, akan banyak kerugian yang Anda alami. Usaha dapat mereduksi diri Anda. Nadja Salerno Sonnenberg membuat debut permainan biolanya sendiri pada usia 10 tahun bersama Philadelphia Orchestra. Tetapi ketika dia sampai di Juilliard untuk belajar bersama Dorothy Delay, guru biola yang hebat, dia memiliki banyak sekali kebiasaan yang sangat buruk. Caranya memainkan jari dan membungkuk sangat canggung, dan dia memegang biola dalam posisi keliru. Tetapi dia menolak berubah. Setelah beberapa tahun, dia melihat siswa-siswa lain mampu mengejarkannya, bahkan melampauinya. Pada akhir masa remajanya, dia mengalami krisis kepercayaan. Aku terbiasa sukses hingga diberi gelar anak ajaib di berbagai surat kabar, tetapi kini aku merasa seperti orang gagal. Anak ajaib ini takut berusaha. Segala sesuatu yang aku jalani berakhir dengan rasa takut. Takut berusaha dan takut gagal. Jika Anda mengikuti sebuah audisi dan tidak berusaha sungguh-sungguh, jika Anda benar tidak siap, jika Anda tidak berusaha sekeras yang Anda bisa, dan Anda tidak menang, Anda punya alasan. Tidak ada yang lebih sulit selain mengatakan, aku telah melakukan segalanya, tetapi hasilnya tidak cukup baik. Pemikiran tentang usaha dan tetap gagal dan membiarkan diri Anda tanpa alasan tertentu adalah ketakutan terburuk bagi orang-orang bermindset tetap. Inilah yang menghantui dan melumpuhkannya. Bahkan dia tidak lagi membawa biolanya pada saat pelajaran. Kemudian suatu hari,
Setelah bertahun-tahun menahan kesabaran dan pengertian, Delay berkata kepadanya, "Dengar, jika tidak membawa biolamu minggu depan, aku akan mengeluarkanmu dari kelas." Salerno Sonnenberg menganggap Delay sedang berkelakar, tetapi Delay bangun dari kursi dan dengan tenang memberitahunya, "Aku tidak bergurau. Jika kamu ingin menyia-nyiakan bakatmu, aku tidak mau punya andil. Selama ini aku sudah cukup sabar. Mengapa usaha begitu mengerikan?" Setidaknya ada dua alasan. Pertama, dalam mindset tetap, para jenius besar dianggap tidak membutuhkan usaha. Yang dibutuhkan hanyalah membayangkan kemampuan Anda. Kedua, seperti dikatakan oleh Najah, usaha membuat Anda sama sekali tidak punya alasan. Tanpa usaha, Anda selalu dapat mengatakan, "Aku bisa menjadi pemain biola," misalnya. Tetapi begitu Anda mencoba, Anda tidak dapat mengatakannya lagi. Seseorang pernah mengatakan kepada saya, "Aku bisa menjadi Yo-Yo Ma." Jika dia benar-benar berusaha mencapainya, dia tidak akan dapat mengatakannya lagi. Salerno Sonnenberg takut akan kehilangan Delay. Ia akhirnya memutuskan bahwa mencoba dan gagal, sebuah kegagalan yang sesungguhnya adalah lebih baik daripada jalan yang selama ini ia tempuh. Dengan demikian, ia mulai berlatih bersama Delay untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Sekarang ia berkata, "Satu hal yang aku tahu pasti, Anda harus bekerja keras untuk menggapai sesuatu yang paling Anda cintai. Dan jika mencintai musik, Anda harus memperjuangkan sepanjang hidupnya." Takut berusaha juga dapat terjadi dalam berbagai hubungan, seperti yang terjadi pada Amanda, seorang wanita muda yang dinamis dan menarik. "Aku memiliki banyak teman pria yang gila, banyak sekali, mulai dari orang-orang yang tidak bisa diandalkan, sampai orang-orang yang tidak punya perhatian. Mengapa tidak berteman dengan pria baik meski hanya seorang?" Demikian sahabat saya, Carla, selalu bertanya. Sebenarnya dia ingin mengatakan, "Kamu layak mendapatkan yang lebih baik." Kemudian Carla memperkenalkan saya dengan Rob, teman sekantornya. Dia hebat dan bukan hanya hebat pada awal perkenalan kami. Saya menyukainya. Ini seperti, ya Tuhan, orang yang tepat datang pada waktu yang tepat. Kemudian hubungan kami menjadi serius dan saya takut. Maksud saya, pria ini benar-benar menyukai saya. Tetapi saya tidak dapat berhenti memikirkan tentang bagaimana jika dia benar-benar mengenal saya dan jika dia memutuskan hubungan. Maksud saya, bagaimana jika saya benar-benar sungguh-sungguh berusaha tetapi tidak berhasil. Saya pikir saya tidak dapat menerima resiko tersebut. Usaha sedikit, resiko besar. Bagi orang-orang bermindset tumbuh, nyaris tak terbayangkan bila Anda sangat menginginkan sesuatu dan berpikir bahwa Anda berpeluang mencapainya, tetapi Anda tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Bila ini terjadi, ungkapan "aku seharusnya" bisa merupakan hal yang benar-benar menyakitkan, sama sekali tidak menyenangkan. Ada segelintir wanita Amerika pada tahun 1930-an hingga 1950-an yang terlebih berhasil dibandingkan dengan Clare Boothe de Laus. Dia adalah pengarang dan penulis skenario terkenal. Dia terpilih sebagai anggota Kongres 2 kali dan dia pernah menjadi duta besar untuk Italia. "Aku benar-benar tidak memahami istilah sukses," ungkapnya. "Aku tahu orang-orang menganggapku sukses, tetapi aku sendiri tidak memahaminya." Kehidupan publik dan berbagai tragedi yang menimpa dirinya menghalangi Laus untuk kembali kepada cinta terbesarnya, menulis untuk teater. Dia telah sukses besar dengan drama-drama semisal The Woman, tetapi menjadi tokoh politik tidak lagi memungkinkan. Dia tetap menulis komedi-komedi pelacur.
atau komedi-komedi seksi. Baginya dunia politik tidak memberikan peluang bagi usaha kreatif personal yang paling dihargainya. Dan ketika menengok ke belakang, dia tidak dapat memaafkan dirinya sendiri karena tidak mengejar minatnya terhadap teater. Aku sering berpikir, ungkapnya, jika harus menulis sebuah autobiografi, aku akan memberinya judul The Autobiography of a Failure, Autobiografi Kegagalan. Billie Jean King mengungkapkan, ini menyangkut segala hal yang ingin Anda lihat dan katakan kembali. Saya sepakat dengannya. Anda dapat menengok ke belakang dan mengatakan aku bisa menjadi, sambil menggosok-gosok anugerah-anugerah yang tidak Anda gunakan bagaikan piala. Atau Anda dapat menengok ke belakang dan berkata, aku telah melakukan segalanya untuk hal-hal yang kuhargai. Pikirkanlah tentang sesuatu yang ingin Anda lihat dan katakan kembali, kemudian pilihlah mindset Anda. Mengubah pengetahuan menjadi tindakan. Sudah pasti orang-orang yang bermindset tetap telah membaca buku-buku yang mengatakan kesuksesan berkaitan dengan menjadi diri yang terbaik, bukan menjadi lebih baik daripada orang lain. Kegagalan adalah peluang, bukan kutukan. Usaha adalah kunci menuju sukses, tetapi mereka tidak dapat mempraktekannya karena mindset dasar mereka, kepercayaan mereka pada sifat-sifat tetap, mengatakan sesuatu yang sangat berbeda, bahwa kesuksesan itu adalah lebih berbakat daripada orang lain, bahwa kegagalan benar-benar merupakan ukuran diri Anda, dan bahwa usaha hanya ditujukan bagi mereka yang tidak dapat mencapainya dengan bakat tertentu. Pertanyaan dan jawaban. Sampai di sini Anda mungkin punya beberapa pertanyaan. Coba kita lihat, siapa tahu saya dapat menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, jika orang-orang percaya bahwa kualitas-kualitas mereka bersifat tetap dan mereka telah menunjukkan diri mereka cerdas atau berbakat, mengapa mereka harus terus-menerus membuktikannya? Bukan hanya itu, bila sang pangeran telah membuktikan keberaniannya, dia dan sang putri akan hidup bahagia selamanya. Dia tidak harus keluar dan membunuh naga setiap hari. Mengapa orang-orang bermindset tetap tidak membuktikan diri mereka dan kemudian hidup bahagia selamanya? Karena setiap hari muncul naga baru yang lebih besar, dan ketika segalanya menjadi lebih sulit, mungkin kemampuan yang dapat mereka buktikan kemarin tidak lagi sesuai untuk tugas hari ini. Mungkin karena memang cukup cerdas untuk aljabar tetapi tidak untuk kalkulus. Mungkin mereka sudah melempar bola yang cukup baik untuk liga-liga kecil tetapi tidak untuk liga-liga besar. Mungkin mereka adalah penulis yang cukup baik untuk surat kabar sekolah tetapi tidak untuk The New York Times. Demikianlah mereka berlomba untuk terus-menerus membuktikan diri. Tetapi kemanakah mereka sebenarnya? Bagi saya mereka sering hanya lari di tempat, mengumpulkan pengakuan dan peneguhan yang tidak terbilang banyaknya, tapi tidak berakhir pada tujuan mereka yang inginkan. Anda pasti pernah menonton film di mana tokoh utamanya bangun pada suatu hari dan mengetahui bahwa hidupnya selama ini tidak berguna. Selama ini dia sering berbuat buruk kepada orang, tidak berkembang, tidak belajar, atau tidak peduli. Film favorit saya adalah Groundhog Day, yang tidak saya tonton dalam waktu lama karena saya tidak memahami nama itu. Bagaimanapun dalam Groundhog Day, Bill Murray tidak bangun begitu saja pada suatu hari dan memahami pesan tersebut. Dia harus mengulang hari yang sama terus-menerus hingga memahami pesannya. Bill Connors Murray adalah seorang peramal cuaca untuk stasiun lokal di Pittsburgh yang dikirim ke
Punxsutawney, Pennsylvania, guna meliput perayaan Groundhog Day. Pada 2 Februari seekor topet dikeluarkan dari sarang kecilnya. Jika ia dianggap telah melihat bayangannya sendiri, musim dingin akan bertambah 6 pekan lagi. Jika tidak, musim semi akan segera datang. Phil yang menganggap dirinya sebagai makhluk superior merasa sangat jijik dengan perayaan itu, kota itu dan orang-orangnya yang udik dan bodoh. Dia berencana meninggalkan Punxsutawney secepat-cepatnya. Sayangnya rencana ini tidak berhasil. Badai salju menghantam kota dan itu memaksanya tinggal. Ketika bangun pada pagi berikutnya, ternyata hari tersebut juga masih Groundhog Day. Lagu yang sama dari Sonny and Cher, I Got You Baby, membangunkannya pada jam yang sama. Dan festival Groundhog pun dilaksanakan sekali lagi dan lagi. Awalnya dia menggunakan kemampuannya untuk melanjutkan rencananya mengolok-olok orang lain, karena dialah satu-satunya orang yang mengalami kembali hari tersebut. Suatu hari dia dapat berbicara pada seorang wanita. Selanjutnya dia menggunakan informasi tersebut untuk menipunya, membuatnya terkesan dan kemudian merayunya. Ia berada dalam surga mindset tetap. Ia senantiasa dapat membuktikan superioritasnya. Tetapi setelah mengulang hari-hari ini hingga tak terbilang jumlahnya, ia menyadari bahwa semua ini tidak memiliki tujuan apapun. Dia mencoba bunuh diri. Dia menabrakkan mobil, menyetrum dirinya, melompat dari menara, dan bahkan berjalan di depan sebuah truk yang melaju kencang. Lantaran tidak berkunjung berhasil, akhirnya dia sadar bahwa dia dapat menggunakan waktu ini untuk belajar. Dia mengikuti les piano, dia banyak membaca, dia belajar memahat es, dia mencari orang yang membutuhkan bantuannya pada hari itu. Seorang anak laki-laki jatuh dari atas pohon, seorang lelaki yang tersedak daging stik. Dia mulai membantu mereka dan peduli terhadap mereka. Hidup ini singkat, Bung. Hanya setelah terjadi perubahan mindset inilah dia tersadar dari pola pikirannya selama ini.